Tambak emas ilegal longsor, puluhan pekerja tertimbun. Warga Bogor dihebohkan dengan penemuan mayat perempuan yang terikat dalam plastik. Empat rumah kontrakan di kawasan Kali Inspeksi Kelapa Gading terbakar. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Aprilia Putri. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi pekerja tambang emas ilegal yang tertimbun longsor. Hingga sore ini warga setempat dan petugas berupaya mengevakuasi pekerja yang tertimbun. Ratusan warga desa Ampi Babo, Parigi Montong, Sulawesi Tengah hingga siang tadi masih berharap keluarga mereka yang tertimbun longsor tambang emas bisa ditemukan. Akibat genangan air dan minimnya peralatan berat, petugas kesulitan untuk mengevakuasi korban. Hingga sore ini warga dan petugas gabungan telah menemukan 3 korban meninggal dan 15 lainnya selamat. Awas, burutan Tuhan. Satu kalinya, kedua kalinya, awas. Pas ketiga kalinya sudah ikutan PC itu. Baru sempat lari kemudian awas. Kita punya apa namanya? Kita punya lagu itu toh. Tenggelam tuh di situ. Punya besi hidup. Ibu juga lari waktu itu? Pacar lagoku itu. Pacar siapa? Lagoku. Lago. Punya saudara istrinya. Sebelumnya video amatir merekam kepanikan pekerja saat longsor melanda tambang emas Rabu sore kemarin. Belum diketahui pasti jumlah pekerja yang tertimbun tambang emas tak berizin tersebut. Menurut warga sekitar, penambangan emas ilegal di desa mereka telah berlangsung sejak 3 bulan terakhir. Selain warga desa, pekerja tambang juga berasal dari daerah di luar wilayah Sulawesi Tengah. Dari Parigi Montong, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik, iNews melaporkan. Banjir yang melanda wilayah Pati, Jawa Tengah meluas dan merendam puluhan desa di 2 kecamatan. Jalur utama yang menghubungkan Pati Jepara ikut terputus akibat terendam banjir setinggi 1 meter. Seperti inilah kondisi jalan Pati Jepara yang berada di Desa Luang, Kecamatan Tayu, Pati, Jawa Tengah. Jalan yang menghubungkan 2 kabupaten ini terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. Sejumlah kendaraan mogok akibat nekat menerjang banjir. Menurut warga, banjir merendam jalan sepanjang 6 km sejak malam tadi. Ketinggian air terus bertambah akibat tanggul Kali Guno jebol tak mampu menampung arus debit air dari wilayah pegunungan. Diakibatkan jebolnya tanggul dari Kali Kalong dan Bakalan atau tambahan curah hujan dari pegunungan. Sudah berapa lama terendam ini, Mas? Dari semalam naik sekitaran jam 10. Air langsung dikirim dari gunung, langsung turun ke sini. Hujan nggak terlalu besar, cuman kiriman dari atas, dari gunung. Hingga saat ini banjir masih merendam jalan utama yang kerap digunakan warga Pati dan Jepara. Sejumlah warga bersiaga di lokasi dan mengimbau pengendara agar memutar balik kendaraannya untuk menghindari kendaraan mogok terjebak banjir. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Soeharto, iNews melaporkan. Masih dari Jawa Tengah, pemirsa, banjir juga masih merendam sejumlah wilayah di kota dan Kabupaten Pekalongan. Ketinggian banjir bervariasi antara 30 hingga 70 cm. Banjir hingga kini masih menggenangi sejumlah ruas jalan dan permukiman warga di Pekalongan, Jawa Tengah.
Meski banjir mulai surut, namun sebanyak 1.500 warga masih bertahan di pengungsian karena banjir di rumah mereka masih tinggi. Menurut pemerintah daerah setempat, selain karena mesin pompa air yang rusak, faktor penyebab banjir belum surut karena adanya penurunan permukaan tanah. Sejumlah rumah kontrakan di kawasan Inspeksi Kalisunter, Kelapa Gading ludes terbakar. Diduga kebakaran akibat arus pendek di salah satu rumah warga. Warga Jalan Inspeksi Kalisunter, Kelapa Gading ini panik saat kobaran api terus melahap atap rumah mereka. Dengan peralatan seadanya, warga berupaya memadamkan api di permukiman padat penduduk ini. Enam unit pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek dari salah satu rumah warga. Meski tidak ada korban jiwa, namun 4 rumah kontrakan ludes terbakar. Dua bangunan, ada yang satu semuanya sih 4, cuman yang total habis 2 bangunan semi permanen. Kontrakan atau apa? Sama ya penghuni rumahnya ada. Terus langsung keluar? Iya. Oh. Jadi nggak sempet lah barang-barang kayak ini. Polisi bubarkan antrian vaksinasi massal di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Vaksinasi untuk tokoh agama dan lansia menimbulkan kerumunan dan antrian yang melanggar protokol kesehatan. Gara-gara antrian membludak hingga melebihi kapasitas, vaksinasi massal ribuan tokoh lintas agama dan lansia di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat dibubarkan. Dipimpin Kapolsek Sawah Besar AKP Maulana Muharam, petugas gabungan membubarkan pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar Kemenkes di area basement Masjid Istiqlal. Tokoh lintas agama dan lansia yang tengah mengantri sejak pagi diminta membubarkan diri dan akan kembali mendapat jadwal Senin pekan depan. Kami menghimbau ke masyarakat, informasi dari panitia bahwa yang akan dilakukan vaksinasi adalah tokoh agama dan lansia yang sudah mendaftarkan di Kementerian Agama, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada informasi datang hanya membawa KTP atau informasi yang lain-lain, itu informasinya tidak benar. Kita ke informasi lain, pemirsa, warga Bogor digegerkan dengan penemuan jasad perempuan. Jasad ditemukan di dalam plastik dengan kaki terikat. Warga Cilebut, Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat geger dengan penemuan jasad perempuan yang tergeletak di depan gerbang toko bahan bangunan. Kaki korban terikat di dalam plastik. Dari hasil identifikasi, ditemukan kartu tanda penduduk atas nama Deska Putri, berusia 18 tahun, warga Ciarutan, Cibung Bulang, Kabupaten Bogor yang berstatus mahasiswi. Penemuan jasad wanita muda ini masih diselidiki polisi. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polresta Bogor Kota untuk diotopsi. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Di saat pemerintah berupaya memperbaiki penerapan Undang-Undang ITE, seorang siswa SMA di Kabupaten Timur Tengah Utara menjadi tersangka lantaran mengunggah dugaan pungli di sekolah. Tersangka dijerat pasal pencemaran nama baik. Penerapan Undang-Undang ITE kembali memakan korban. Ironis, kali ini undang-undang kontroversial tersebut menimpa seorang siswa di Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. SN menjadi tersangka setelah mengunggah dugaan pungutan liar di sekolah adiknya. Tak terima dengan unggahan tersebut, oknum guru melaporkan SN atas pencemaran nama baik.
Menurut ibu tersangka, pungutan sebesar Rp25.000 yang menimpa anaknya sudah berlangsung sejak tahun 2017. Kami itu tidak tahu untuk apa, kami tidak tahu. Kami kasih habis langsung kami ke pasar untuk beli anak punya perlengkapan sekolah. Itu kasih berapa ke Mama Wilfrida itu? Rp25.000. Rp25.000. Katanya ini untuk apa? Tidak tahu juga potong untuk apa, kami tidak tahu. Ini baru dikasih atau sudah lama? Sudah lama dari 2017 saat dari kami. 2017. Iya. Karena kami Apakah kasih, Mama sendiri atau ada orang lain juga? Mama, ada orang lain juga. waktu serahkan itu Mama sendiri yang serahkan Mami atau yang sendiri, ada karena kami masuk satu di BRI, keluar kami langsung kasih jalan. Semua itu kasih, tapi satu orang kasih jalan, langsung jalan. Tahu bilang itu kasih untuk apa? Siapa yang suruh kasih? Siapa yang suruh kasih? Akan tidak tahu dia Mami ini dia panggil kami bilang kami mau kasih satu orang Rp25.000. Jadi kami tidak tahu itu Mami itu sebentar dia mau kasih uang itu mau kemana kami tidak tahu. Terkait kasus ini, lebih lanjut tim kuasa hukum yang sukarela membela tersangka ini berharap adanya langkah restoratif justice. Dari Timur Tengah Utara NTT, Sefnat Besi, tim iNews melaporkan.